mana abang bacain. Isinya apa, abang bilang apa. Nah, coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan. Bahaya abang tuh comot ayat itu sangat berbahaya sekali. Nah, coba Anda bacakan kepada saya, silakan. Di Matius 8 ayat 4. Nah, itu comot juga ayat. Coba Anda bacakan. Iya, abang bilang tadi kan Matius 8 ayat 4. Iya, coba Anda bacakan, Bang. Bacakan Matius saya. 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa bagi bukti bagi mereka. Abang tahu ini apa? Konsep apa? Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi abang menggabungkan apa ayat-ayat itu dengan gimana ya? Sekarang saya tanya, persembahan yang diperintahkan Musa itu apa? Ayam, kucing, orang, setan, kambing, sapi, cicak, atau apa, Bang? Yang maksudnya gimana? Persembahan yang diperintahkan Musa kepada kaumnya itu persembahan apa? Ayam, kucing, Bu Darni, Yesus. Malam Bu Darni. Malam. Yang jadi heran gini loh. Kok kalian setelah dibaca anunya balik ke konteks? Emang kalian ini cuma baca konteks? Sementara kalau kalian ambil di Yohanes 10:30, comot satu ayat aja kan, aku dan Bapa adalah satu kan gitu. Padahal nggak baca dari 10 Yohanes 10:23 gitu. Coba fokus pertanyaan Bang Yohanes. Sebentar dulu. Persembahan apa yang dimaksud di sana, Bro? Ini dulu dijawab. Persembahan apa di sana? Kambing, monyet atau apa begitu? Itu aja dulu. Data yang Anda bawa di Matius. Itu aja dulu. Enggak, kita gini berdebat gini. Jadi biar ndak menjatuhkan satu sama lain. Jadi bahasa-bahasa yang kita pakai yang agak-agak enak gitu. Oke, yang enak jadi, begini ya. Kalau memang kita membahas agama, dan abang juga nggak mau dong kalau agama abang tuh saya buat pembahasan kayak mengolok-olok gitu. Nggak mengolok-olok, Bang. Bisa luruskan dulu Matius 8. Bisa luruskan dulu Matius 8 nomor 4 yang Anda bawa. Pertanyaannya, persembahannya apa? Di sana itu persembahannya apa? Dikasih pilihan domba atau apalah dan seterusnya, silakan gitu. Abang, jadi bukan ada pilihan. Jadi yang Bang Juma bilang tadi, judul perikopnya dengan pembahasan tadi itu berbeda, enggak pas. Ya dijawab aja lo persembahan apa? Ya dijawab aja lo persembahan apa sebelum Bang Juma lanjut. Di situ persembahan apa? Silakan. Yang ada dibuat persembahan apa? Bung, yang menjadi firman Tuhan itu judul perikopnya atau isi dari ayatnya? Iya. Parah. Jadi gitu. Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Ya iya, makanya karena Alkitab menurut Anda yang adalah Biblos itu menjelaskan dirinya sendiri, maka jangan yang Anda gunakan untuk menampar ayat Anda itu adalah judul. Yang memberikan judul itu siapa? Lai. Judulnya di sini kan Yesus menyembuhkan seorang yang kusta. Iya nggak apa-apa judulnya. Dulu. Nah persembahan yang diperintahkan setelah Yesus menyembuhkan orang itu apa? Persembahan Musa kan? Lalu berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu. Dia kan setelah disembuhkan tadi, setelah dia disembuhkan Yesus, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya itu pertanyaannya. Jadi Yesus menyuruh Yesus menyuruh tadi orang yang disembuhkan itu. Iya, apa persembahan? Persembahannya apa yang diperintahkan Musa? Apa yang disembahkan? Persembahan Musa, Nabi Musa itu kan mempersembahkan persembahan bakaran. Apa itu yang dibakar? Persembahkan bakaran ya mungkin domba, jangan pakai mungkin. Atau kambing tadi atau Bang Juma jangan pakai mungkin. Tadi Bang Juma udah memberi pilihan. Domba apa kerbau, kulit dan apa itu? Imamat 1 nomor 2, Bang. Imamat 1 nomor 2. Iya. Perintah Musa itu di situ. Itu ada kotoran juga, Bang. Bakarlah. Itu ada kotoran juga, Bang, di sana disuruh bakar. Itu Keluaran 29 itu.
Nah sekarang kuncinya di Imamat 1 nomor 2 kan perintahnya, lakukanlah persembahan sama seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan sesuai dengan apa yang ada dalam Imamat 1 nomor 2. Ternyata isinya kambing, domba, sapi atau lembu. Tidak ada anak Maria di situ, nggak ada anak manusia. Sementara di kitab saudara mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan dirinya untuk menjadi penebus. Ditebus kepada siapa? Bang Juma, aku dulu menjawab. Silakan Nona cantik. Kita baca Yesaya 1 ayat 10. Untuk apa itu korban? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban jantan dan akan lemak-lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Basuhlah, bersih, ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, kenapa Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib? Untuk menebus manusia dari dosa. Karena dulu pada zaman perjanjian lama memang yang dipersembahkan adalah korban-korban, ya. Tetapi kenapa Yesus sekarang yang menjadi mati di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menebus manusia dari dosa? Karena manusia ini sudah penuh dengan dosa, tidak bisa lagi diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana cara memperdamaikannya? Makanya darah Yesus yang suci lah yang membersihkan manusia itu dari dosa. Begitu Bang Juma. Oke, lanjut Bang Juma. Bang Handi, jadi gini Bu, justru ketika Anda membawa data ini, jangankan darah manusia, apalagi darah Tuhan, darah hewan pun Tuhan sudah nggak mau. Sudah capek Tuhan itu. Ingat Bu, ingat, korban hewan itu diadakan karena untuk menghapus dosa. Tuhan gak mau lagi. Dengan cara apa? Baca nomor 16-nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Tuhan tidak mau lagi hewan, apalagi kemudian persembahan darah manusia. Ibu tidak perlu mempersembahkan darah hewan kalau ibu tidak melakukan dosa. Orang yang melakukan persembahan adalah orang yang melakukan dosa. Setiap kali orang itu mempersembahkan darah hewan, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah Tuhan sudah nggak mau. Berhenti sudah kau itu berikan korban hewan. Aku nggak mau lagi lihat kau itu menjadi pendosa. Menjadilah orang baik, basuhlah tanganmu, bersihkanlah dirimu. Jangan lagi kau berbuat dosa, supaya jangan lagi kau berkorban. Kenapa? Tuhan menghapuskan dosamu dengan cari solusi, bertobat, berikan korban bakaran. Aku udah muak dengan korban-korban itu semua. Aku mau itu kalian itu suci, bersih, nggak perlu ada korban. Loh kok ini tiba-tiba berubah menjadi korban manusia lagi? Sedangkan hewan aja Tuhan sudah muak, apalagi mau mengorbankan anak Maria. La haula wala quwata illa billah. Coba lah direnungkan itu, Bu. Silakan Bu, kenapa harus enggak ada yang lain darah manusia? Enggak ada yang lain apa? Silakan Bu. Karena semua darah-darah itu kotor, tidak bersih, tidak suci. Hanya darah yang suci yang bisa menebus manusia dari dosa. Dan yang mana itu? Itulah darah Yesus. Hanya darah Yesus. Biarin. Silakan Bu. Oke, ilmu dari mana? Oke, ilmu dari mana Ibu pelajari kalau ada darah manusia suci? Dari mana Ibu bilang darah itu suci? Kan semua manusia berdosa, pendosa. Ya, silakan. Oke. Ya. Saya tidak ada pendosa. Bu, saya tanya dulu Ibu ini. Ibu yang cantik dan baik hati. Tidak sombong. Menurut hukum Taurat, orang yang membatalkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, apakah darahnya suci? Ya, tidak suci kalau sudah melanggar hukum. Tidak suci. Yesus apakah mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya? Ya atau tidak? 1 titik 1 iota, jangan kau robah hukum, kata Yesus. Berarti Paulus salah dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayo, simak.
Pak, Paulus juga mengatakan hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus Kristus datang. Galatia 3 ayat 24. Nah, itu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti darah Yesus itu darah kotor, darah yang paling kotor malahan. Maksudnya gini tuh Pak, kalau kita menerima Yesus, pasti kita melakukan hukum-hukumnya. Kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Tetapi kalau menuruti hukum seperti orang bapak lah, jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi kalian kan menolak Yesus, itulah yang dikatakan batal. Gitu. Salah Ibu. Jadi gini, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Nah, Yesus menjawab sendiri bahwa akulah yang meniadakan, bukan cuma yang terkecil, tapi seluruh ketetapan yang ada hukum Taurat itu aku batalkan dan aku ajarkan kepadamu. Itu menurut Paulus, itu fitnahan Paulus menurut yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 dan juga di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan mengikuti, percaya kepada Yesus. Kalau Ibu percaya kepada Yesus, maka tidak akan mungkin Anda percaya kepada Paulus. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Ini ajaran Yesus. Berarti Yesus mengatakan, jangan kau hilangkan meskipun yang paling terkecil, apalagi mengajarkan ke anak istrimu, ke keluargamu, ke orang lain. Jangan. Karena kalau kamu mengajarkan itu, maka kau akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Tiba-tiba Paulus datang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Yesus mengajarkan kepada Paulus, Paulus mengajarkan kepada miliaran manusia. Dengan demikian Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Tempatnya di mana? Tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Ayo, mau kemana kita? Pak, Galatia 3 ayat 24 tadi Pak, itu Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus datang katanya. Jadi nggak bisa juga itu dibatalkan. Hanya kalian aja yang nggak ngerti. Bu, apakah kemudian Anda menyembah Yesus? Yes. Apakah kemudian orang-orang Kristen makan babi? Yes. Apakah orang-orang Kristen tidak bersunat? Yes. Gimana mau jadi penuntun kalau semua sudah dibatalkan kayak begitu? Enggak, kami tidak makan babi Pak. Yang lain? Yang lain? Nah, itu urusan mereka, makanya saya hadir di sini. Mereka percaya Yesus? Itu katanya, untuk apa kau memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan? Kau akan kuenyahkan, enyahlah kau dari hadapanku. Itulah sebagian yang dienyahkan, yang menukar-menukar hukum itu. Sekarang Anda menuhankan anak Maria. Bukan anak Maria yang saya tuhankan, tapi memang Tuhan itu sendiri yang awal dan yang akhir itu, dan yang akan datang, yang akan membalas setiap perbuatan orang. Terdapat di dalam Matius 16 ayat 27. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan. Semua bangsa akan meratap. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Bagaimana itu? Kata siapa? Kata Matius 16 ayat 27. Kata Matius, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok Matius enak kali ngomong kayak gitu? Dari mana Matius dapatkan ilmu itu? Alkitab itu sudah firman Tuhan. Makanya di dalam ini kalau sudah embulet kayak begini, teh kambing pun Anda katakan itu coklat. Namanya sudah iman. Loh, itu sudah lari, udah sesat. Saudariku, Anda mengatakan itu perkataan Matius. Yesus berkata-kata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Anda percaya yang mana? Pak,
Quran 10 ayat 94 kata Allah, hai Muhammad, jika engkau ragu dengan firman yang kami turunkan, bertanyalah kalian kepada yang membaca Alkitab sebelum Al-Quran, yaitu pengikut Yesus. Jadi kalian itu Pak harus bertanya sama yang baca Alkitab, bukan merombak-rombak, bukan mengatakan siapa itu mati, siapa itu Tuhan. Kalau kamu ragu, kami nggak ragu Bu, jadi kami nggak nanya. Kan kalian disuruh untuk bertanya kepada yang baca Alkitab, bukan mengkritik kalian. Tengok dulu, tunggu dulu. Kalau memang Allah itu Allah Maha Besar, seharusnya Allah itu tidak menulis di dalam Al-Quran bertanya kepada yang baca Alkitab. Kalau memang Allah itu memang Allah yang hebat, seharusnya dia tahu bahwasanya Alkitab itu palsu. Jadi nggak mungkin harusnya dibilang Tuhan itu bertanyalah kepada yang baca Alkitab kalau memang palsu Alkitab ini. Berarti kalau Allah mengatakan seperti itu, berarti Allah itu nol. Berarti Allah itu tidak maha kuasa. Masa disuruh bertanya? Gini Bu, gini. Ayat itu konteksnya adalah menjelaskan justru Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Yang Rasulullah Muhammad SAW pertanyakan di sini, apakah betul aku ini nabi? Apakah betul aku ini rasul? Kok saya bisa-bisa tiba-tiba mendapatkan yang seperti ini? Makanya dia bertanya kepada istrinya, bertanya kepada Waraka, ini apa yang terjadi dengan diri saya? Itulah makanya Allah mengatakan bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum engkau. Apa sebabnya dia suruh bertanya? Disebabkan karena kitab-kitab terdahulu menubuatkan beliau. Nah, tetapi Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 71, Allah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya orang-orang terdahulu itu diberi kitab kepada mereka, tetapi mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Dan poinnya kemudian adalah wataktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Bil batili wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi dikatakan begini, wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ini sudah sering saya katakan. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Menyembunyikan kebenaran itu. Nah sekarang Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan orang-orang ahli kitab itu mengenal Muhammad sama seperti mengenal anaknya sendiri. Tetapi faktanya Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau itu terjadi, ini keliru Al-Quran, maka tentu Ibu Darni bisa menunjukkan kepada saya segala firman yang Yesus terima dari Tuhan. Tunjukkan ke saya, ada enggak? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan dan aku sampaikan. Artinya Yesus menyampaikan seabrek firman Tuhan, tidak bercampur dengan perkataan pribadinya, apalagi bercampur dengan perkataan penulis kitab saudara. Nah, mana 100% firman yang Yesus terima itu mana? Yang tidak bercampur dengan tulisan Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus. Mana kitab itu? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Kalau ibu bisa menunjukkan kemurnian firman Tuhan yang Yesus terima, maka Al-Quran gugur. Tapi kalau ibu tidak bisa menunjukkan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan firman yang kau berikan kepada aku tidak aku ucapkan dari diriku sendiri, melainkan darimu yang telah mengutus aku. Mana firman itu? Supaya gugur ini Al-Quran. Tapi kalau ibu hanya menyajikan surat-surat Matius, surat Paulus, surat Markus, ini justru membuktikan Al-Quran bahwa firman yang diterima Yesus sampai hari ini masih disembunyikan. Silakan. Oh Pak, kan kita sudah tahu ya, di Al-Quran juga Isa Al-Masih itu datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah. Nah, di dalam Alkitab juga Yesus itu datang dari roh, kalem, dan firman Allah. Apalagi yang mau diragukan dengan dia?
Nah, manusia yang mencatat di dalam Alkitab ini adalah manusia pilihan-pilihan Tuhan. Dia nggak sembarangan itu yang nulis itu. Bisa tersusun rapi mulai dari penciptaan dan sampai akhir zaman. Bayangkan itu. Baik. Kalau begitu Ibu, tolong tunjukkan ketika Yesus mewanti agar pengikutnya waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Banyak serigala yang datang menyamar seperti domba. Tolong tunjukkan siapa serigala-serigala yang nyamar domba itu. Kan dibilang Yesus, waspadalah kepada nabi palsu katanya. Siapa nabi palsu itu ya Pak ya? Siapa nabi palsu itu? Itulah yang merombak hukumnya. Hukum 10 itu harus ditegakkan di muka bumi ini. Coba tengok nabi-nabi palsu. Jangan sudah ada ilah lain di hadapanku. Masih tegang nggak itu? Masih tegang nggak itu? Aku dulu. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 1. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa Kristen yang lain mengganti menjadi hari Minggu? Kenapa Islam mengganti menjadi hari Jumat? Siapa Allah kalian? Kalau kalian berani mengganti hukumnya, sementara Tuhan itu mengatakan 1 titik 1 iota, jangan korban. Kalau hari Sabat itu hari apa, Bu? Hari Minggu yang ke gereja hari Minggu siapa? Hari Minggu yang ke gereja hari Minggu siapa? Itu urusan mereka. Itulah yang dinyahkan, yang mengganti hukum. Jadi gereja hari Minggu itu dinyahkan ya? Ya, itu kata Yesus, bukan kata aku. Ya, gedein suara, Bu. Hai Kristen yang pergi gereja hari Minggu, kalian akan dinyahkan dari Yesus. Silakan Bu diulang, Bu, kata-kata saya. Boleh begitu. Boleh begitu. Penghakiman itu nggak boleh begitu. Hakim yang adil nanti yang menentukan, bukan saya. Kita hanya di sini menerangkan bahwa yang merubah Sabat. Saya tidak takut adalah kebenaran. Ibu kebenaran di luar Advent masuk neraka. Coba ngomong aja, Bu, di luar Advent masuk neraka. Coba nanya. Maaf ya, boleh ntar dulu, Pak. Di luar Advent masuk neraka. Di luar Advent masuk neraka, silakan. Oh, nggak bisa. Jangan, Advent itu hanya nama. Itu yang membuat itu manusia. Tetapi Tuhan itu tidak mempunyai agama. Tuhan itu mempunyai pemerintah. Ibu menyerang hari Jumat, tapi ibu menyayangi hari Minggu. Ibu melaksanakan hari Sabtu. Ibu mau kemana? Oh tidak, saya tidak menyayangi yang lain-lain. Saya hanya turut perintahnya. Kalau disuruhnya menguduskan hari Sabat, saya menguduskan hari Sabat. Jangan saya lari ke Senin, Selasa, Rabu. Terus gimana nasibnya? Sekali lagi, Bu. Gimana nasib gereja hari Minggu? Miliaran orang pergi gereja hari Minggu, nasibnya gimana? Kan kata kalian di situ, enyahlah kau dari hadapanku. Kan kata Yesus, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mereka orang jahat ya, Bu ya? Pergi gereja hari Minggu orang jahat ya? Sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan mereka hari Minggu. Miliaran loh, Bu. Hati-hati, Bu. Miliaran loh. Saya tidak takut. Itu kata firman Tuhan, kata Yesus. Oke. Yang lain sudah gugur, Bu ya, udah ke neraka. Tinggal Advent lagi. Kita buktikan Adventmu ke neraka. Di Keluaran 20, hukum pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Yes. Nah, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, dan turun ke bumi menjadi manusia melalui perawan Maria yang suci. Itulah namanya Yesus di muka bumi. Kita buktikan bahwa Ibu mengganti ilah sembahan Musa dengan Yesus Kristus sembahan Kristen. Kita buktikan. Gini, serang aku Bang Juma, serang aku. Kayak gini baru mantap. Kita buktikan, Bu ya. Kita buktikan ya. Oke. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Posisi Yesus di sana sebagai apa? Yesus posisinya masih di dalam bumi, di bumi manusia. Manusia. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yahweh yang berada di kerajaan surga. Yahweh ini mau ndak dia disandingkan dengan sembahan lain? Tidak mau dong. Tidak. Terus yang tadi manusia ini Anda sandingkan dengan dia? Bukan, manusia bukan disandingkan. Hanya Yesus yang turun ke bumi, rohnya Allah, kalamnya Allah itu, firman Allah itu diturunkannya ke bumi. Makanya dibilangnya di dalam Musa, keluaran, aku mengutus aku kepadamu, katanya. Nah, Yesus lah itu yang diutus. Allah itu sendiri mengutus roh, kalam dan firmannya ke bumi. Aku mengutus aku kepadamu, itu bukan Yesus, Bu.
Itu bukan Yesus. Kita kan sekarang gini, kita buktikan bahwa ibu menggantikan ilahnya Nabi Musa dengan Yesus. Yesus itu manusia, Bu. Ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu bagaimana caranya Yesus itu menjadi Tuhan? Ya, memang di bumi ini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tetap utusan kan? Dari utusan. Dia diturunkan Allah ke bumi. Nah, gitu. Sekarang bagaimana caranya dia membuat dirinya menjadi Tuhan sementara dia adalah manusia? Setelah dia kembali kepada tatanya, makanya dibilangnya aku dan Bapa satu. Sekarang dia kan berada di surga. Kalau dia hanya manusia biasa, kalau dia hanya nabi, dia akan mati dan masih tinggal di dalam bumi. Yang saya tanya, sisi kemanusiaannya yang tidur, makan, itu mana sekarang? Itu sisi kemanusiaannya di bumi, sewaktu dia di bumi. Iya, sisi kemanusiaannya setelah dia bangkit ke surga itu mana? Kalau sudah dia bangkit ke surga, dia sudah menjadi pencipta itu tadi, sudah kembali dia. Berarti anak manusia Anda jadikan menjadi Tuhan. Itu namanya ilah lain. Bukan, anak manusia itu gelarnya sewaktu di bumi dia menjadi manusia. Itu gelar atau fakta dia manusia? Ya, memang fakta dia manusia. Lahir dia dari berapa persen dia manusia? 100% manusia di bumi. Berarti dia bukan Tuhan. Di bumi. Sekarang kita kan bicaranya ini sekarang kenapa dia turun ke bumi supaya dia berarti ibu 100% manusia ini ketika dia di bumi ternyata di surga dia bisa menjadi Tuhan, gitu maksudnya? Bukan menjadi Tuhan, memang dari awal dia sudah menjadi Tuhan. Makanya dibilang akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Emangnya ada Allah yang akan datang selain Yesus? Ada. Sekarang gini, ketika 100% manusia ini adalah manusia dan manusia, seperti apa kemudian 100% manusia ini bisa menjadi Tuhan itu sendiri? Bukan menjadi Tuhan, kan orang bapak yang selalu tidak memahami. Ibu, tadi ini kan dia manusia 100%. Di bumi, iya Pak. Iya, di bumi. Artinya setelah dia terangkat ke surga, ada proses dari manusia menjadi Tuhan. Bukan proses, dia kembali ke tahtanya. Dia kembali gimana tu asalna? Bahasa Bataknya. Kembali ini kemudian butuh proses. Loh, apa Bapak nggak percaya Allah Maha Besar? Percaya itu. Justru karena itulah saya percaya dia bukan manusia. Karena dia Maha Besar. Ya, kalau Allah di surga memang tidak manusia, Pak. Dia ke bumi itu hanya diutus sebagai manusia sekarang, untuk menebus manusia dari dosa. Nah, yang sekarang yang saya cari adalah anak Maria yang pernah netek ke ibunya itu mana? Anak yang Maria yang pernah menetek ke bumi itu kan sudah mati kemarin itu kan dia sudah mati di bumi. Nah, sudah mati. Dan bangkitlah dia yang bangkit ini Tuhan atau manusia? Sudah jelas lah yang bangkit ini Tuhan. Makan ikan goreng. Tetapi masih dia sempat menunjukkan jati dirinya kepada muridnya. Inilah yang dimaksud Anda menggantikan ilah lain dengan ilah yang diperkenalkan Musa. Tapi itulah Allah kami. Iya, itu Allahnya orang Kristen. Makanya saya katakan Advent pun ke neraka. Tadi kan yang lainnya sudah ke neraka, Advent pun masuk ke neraka. Karena ternyata yang bangkit dari kematian itu ternyata adalah Tuhan, kan? Iya kan? Makan ikan goreng. Benar kan? Ya. Iya kan? Tapi kenapa ketika dia duduk di atas surga masih duduk di samping kanan sebagai anak manusia? Kan dia kan di bumi
gelarnya anak manusia, tetap dibuat dia gelarnya anak manusia. Makanya dibilang anak manusia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tidak dibilang Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Para nabi akan membalas perbuatan orang. Tidak demikian. Tetapi karena Yesus ada Tuhan yang berkuasa, hanya Dia yang berhak untuk membalas setiap perbuatan orang. Terdapat di dalam Matius. Ibu dapat ilmu itu dari mana? Oh, ilmu ada ayatnya, Pak. Matius 16 ayat 27 ada dalil, bukan hoax. Ibu, kita bicara sesuai dengan fakta. Ibu, dengarkan Bu, dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang disebut firman ini yang tidak ada perkataan berfirmanlah Yesus atau Yesus berkata. Kalau ada tulisan di dalam sebuah buku yang mengatakan Yesus berkata, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Tetapi tulisan atau karya tulis yang ditorehkan di atas kertas menceritakan tentang Yesus. Sementara derajat firman Tuhan yang diterima oleh Yesus adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oleh karena tidak berkata-kata dari diriku sendiri, maka tidak ada kata pengantar berkatalah Yesus. Kalau yang ada tulisan berkatalah Yesus itu orang lain yang menceritakan, tetapi yang dituliskan itu bukan firman Tuhan, tetapi sebuah keadaan yang dia lihat tentang Yesus dan pengajaran Yesus. Yang dikatakan firman Tuhan adalah yang Yesus terima tidak berasal dari dirinya sendiri. Berarti tidak ada perkataan Yesus berkata, tinta merah kemudian. Nah, begitu firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus telah menorehkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sementara Matius berkata begini, Yesus berkata. Berarti kitab ibu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Terus buku yang bukan firman dari Tuhan Anda jadikan sandaran keyakinan untuk menggantikan ilahnya Musa dengan embel-embel ilahnya Musa menjadi manusia. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana kitabnya? Mana kitab itu? Pak. Di kitab Ulangan ini kan perjanjian lama, tulisan Musa. Dikatakan di sana Allah akan kita iakan. Iya, silakan. Ulangan 18 ayat 19, Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Sementara di dalam Matius itu tadi 16 ayat 27 dikatakan Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Jadi yang mana yang benar? Yang manalah yang membalas setiap perbuatan orang ini kelak? Sebagai manusia, Matius 16:27. Yang benar itu adalah perkataan Yesus, Bu. Perkataan Yesusnya ada di dalam Yohanes 12:48, bukan perkataan Matius. Yang benar adalah perkataan, Bu. Yang benar adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Matius. Yesus mengatakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Bukan firman yang dituliskan oleh Lukas, oleh Matius, oleh Markus, tapi perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Kenapa demikian? Karena firman yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini dia, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau ibu mengatakan seluruh manusia akan meratap dia akan menghakimi seluruh manusia, yes dan amin. Saya katakan yes dan amin. Yes dan amin. Islam, Kristen akan dihadapkan kepada Yesus dalam penghakiman Tuhan, penghakiman Allah Subhanahu wa taala, penghakiman Qadir Rabbul Jalil.
Yesus akan ditanyai, orang-orang ini di antara mereka yang menuhankan kamu, wahai Yesus, adakah engkau mengatakan kepada mereka agar menuhankan kepadamu? Wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Coba. Semua manusia akan menjadi saksi di hadapan Yesus. Adakah ini Bu Darni kau ajarkan menyembah kepadamu? Apa kata Yesus? Aku sudah mengatakan kepada dia, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah firman yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Aku mengatakan diriku. Sabar 30 detik. Aku mengatakan firmanku sangat jelas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Ibu Darni masih percaya kepada perkataan di luar daripada aku. Aku sendiri tidak berani mengatakan itu, tapi Ibu Darni percaya kepada orang yang tidak pernah menerima firman darimu. Dia hanya menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Sementara aku mengatakan, yang menolakku, tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang Ibu Darni pegangan tangan dengan Bang Suma, maju ke meja penghakiman. Bu Darni ditanya, Bu Darni, kamu menuhankan aku? Yes. Bang Suma, kamu menuhankan aku? Tidak. Yang lolos di penghakiman Yesus, saya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembah akulah Tuhan, tidak pernah. Ibu Darni nggak lolos. Kamu menyembah aku, Bu Darni. Kamu mengatakan aku adalah Yahweh. Kamu mengatakan akulah Tuhan Musa. Di mana aku ajarkan itu? Ayo. Aku ya, Pak. Silakan. Aku ya. Silakan. Lukas 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya, kata Yesus ini ya, jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah Dia, matilah Bang Juma dalam dosamu. Oke. Gimana itu? Ya, akulah Dia siapa? Ya, aku. Jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus, aku itu Yesus, aku adalah Dia, Dia itu Yahweh, matilah Bang Juma dalam dosamu. Dari mana Ibu mengatakan Dia adalah Yahweh? Dari mana Ibu mendapat? Enggak, dari mana Anda mengambil kesimpulan Dia itu adalah Yahweh? Kan Bapak lihat itu, Dia itu huruf garis besar, huruf besar itu. Kalau huruf besar itu Tuhan. Kalau hanya kata ego emi, Yohanes juga mengatakan akulah Dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Bahkan Paulus juga mengatakan ego emi. Akulah Dia, akulah Dia, akulah Dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Tetapi apakah kemudian ketika ada kata Dia di situ berarti merujuk kepada Tuhan? Tidak. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini, akulah Dia. Siapa yang disebut anak Yusuf tukang kayu, akulah Dia. Siapa orang dari Nazaret, akulah Dia. Loh kok kenapa jadinya ke Tuhan? Ini perspektif Ibu karena pingin kali menuhankan anak Maria. Padahal tidak seperti itu adanya Ibu. Ayo, bantah saya dengan data, silakan. Begini Pak, masalah nanti kita berdua masuk surga atau enggak, kita tunggulah pengadilan itu. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, Bu. Selama masih ada kesempatan, jangan memperbodoh diri. Cari keselamatan itu. Keselamatanku ada di dalam Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Bu, saya jawab dulu. Silakan. Abang baca di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes tadi bilang kalau Yohanes 14 ayat 6. Iya, silakan. Bacakan saya ayatnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Siapa yang menjadi tujuan di sana, Bang? Kalaupun abang bilang tadi, abang percaya enggak? Saya percaya dia nabi. Jalan yang diajarkan adalah menyembah kepada Tuhannya Musa. Kebenaran yang diajarkan adalah dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Hidup yang diajarkan adalah setiap orang yang percaya Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus adalah utusan Tuhan yang benar, maka itulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus kalau tidak mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Tapi apakah menyembah Yesus itu adalah jalan yang diajarkan Yesus? Jawab saya. Dan Yesus berkata juga, Bang, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18, aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar? Yohanes berapa, Bang? 18? 8.
Yohanes 8 nomor 16, 17, 18 dan seterusnya. Aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar nih? Akulah jalan. Yes. Akulah kebenaran. Yes. Akulah hidup. Yes. Jalan keselamatan. Yang jelas jalan keselamatan itu cuma ada di Yesus. Yesus menjaminkan itu. Dia hanya dia yang bisa. Benar sekali. Saya aminkan itu. Yes. Betul sekali. Yes, makanya tadi saya ajarkan kepada Anda, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti jalan itu? Kenapa? Ayo. Dan kami tanya, ikuti ajaran ini. Saya tanya kepada saudara, Yesus memberikan jalan ajaran, yaitu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti itu? Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ayo. Ayo saudaraku, silakan. Kenapa Anda tidak mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan itu? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kenapa Anda tidak mengikuti? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti itu? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti? Ayo. Itu di perjanjian lama. Loh, Yesus mengatakan di dalam Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari perjanjian lama itu dihilangkan. Ayo. Katanya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Betul. Ayo. Dan itu adalah jaminan keselamatan. Ya, jamin keselamatannya itu adalah, dengarkan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Instruksinya, lakukan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kamu sudah mendengarkan itu? Perkataan itu? Anda sudah mempraktekkan itu? Atau justru Anda mempraktekkan persembahan kepada Dewa Molok? Kami cuma membantu ini. Kami tidak memaksakan. Ini kitab saudara yang mengajarkan. Kami hanya meluruskan dan mengarahkan. Anda mau terima silahkan. Anda tidak menolaknya ya pikirkan sendiri. Ayo Bung. Ayo Bu Darni. Genggam tangan saya Bu. Saya kan dari lagi. Salah dikit ngomong. Ayo Bu ini. Salah dikit ngomong kena report. Aduh capek dia. Masih ada waktu untuk menemukan kebenaran. Intinya Bu Darmi, pesannya dia lah. Pesannya intinya Bu Darmi. Itu kesempatan kita berikan kepada abang-abang semua. Bang Juma. Apa saudariku yang baik hati, silakan. Bagaimana saya mau meninggalkan Yesus sementara Yesus sekarang menunggu kami umat Kristen yang tunggu dulu Bang. Tunggu dulu 1 menit. Bagaimana saya mau berkhianat kepadanya? Sekarang dia menunggu kami di kerajaan surga. Kami akan bertemu dengan dia. Sementara orang Bang Juma kalau ke surga tidak bertemu dengan Allahnya, bagaimana? Saya mau milih bertemu Yesus dong. Bu, di mana Yesus kemudian menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Ada. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Kata Yesus, siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati, katanya. Berarti nanti aku kalau udah mati, kalau aku percaya kepadanya dan menuruti perintah-perintahnya yang 10 hukum tadi, maka aku akan dibawa ke kerajaannya dan bertemu dengannya. Baik. Terus? Baik. Bang Juma bertemu dengan Allah di surga kan? Tunggu dulu. Di mana Yesus menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Itu di mana? Ada ayatnya loh. Yesus sekarang berada di kerajaan surga berkuasa. Buset. Aduh, terlalu banyak hayalan, Bu. Dengarkan saya. Ada ayatnya. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Ibu, dengarkan saya. Di dalam kitab yang Anda pegang hari ini sangat jelas dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Natani 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon, lalu kemudian Lewi, lalu kemudian Iskar itu 12.000, Zebeon 12.000. Semua totalnya 144.000. Suku Batak di mana tertulis di kitab suci Anda? Gak ada. Oh, Bang Juma,
ada juga ditulis di dalam Wahyu itu tidak terhitung banyaknya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang tadi yang 150 itu Bang Juma, itu yang manusia pilihan. Contohnya seperti Nabi lah, yang seperti tadi lah, yang mati martir itu yang 144 itu. Tetapi Bang Juma, masih banyak juga yang tak terhitung yang masuk ke dalam kerajaannya. Makanya kan luas itu, ada ayatnya di dalam Alkitab ini. Luasnya apa itu kerajaan surga itu? Yang saya tanya, bentar dulu Bang Juma, luasnya 2400 km persegi, emang muat? Lanjut Bang Juma. Yang saya minta kan penyembah-penyembahnya jaminannya mana? Kalau ini kan udah jelas nih. 114.000 kan ada jaminannya. Islam dijamin surga di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Ayat pertama sampai kepada ayat 13 itu sangat jelas. Nah sekarang Kristen mana jaminannya? Penyembah Yesus Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 itu membahas apa? Janganlah gelisah hatimu. Ini mu di sini bukan kepada Kristen, ini kepada pengikutnya Bani Israel. Jangan GR Anda. Bang, cuma Bani Israel itu masuknya umat Allah. Umat Allah itu tersebar di seluruh penjuru bumi. Itu menurut tanggapan Ibu, Israel itu keturunan Yakub. Bani Israel keturunan Yakub. Ya, gimana Bung? Bang Juma, ya. Kristen itu sebutan untuk siapa? Sebutan pengikut Paulus. Salah Bang Juma. Berarti salah. Lalu siapa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kata siapa? Pantas. Kata siapa? Kata siapa? Bung, kata siapa? Enggak nyambung. Enggak nyambung gimana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu dari sekte Nasrani. Itu baru betul. Jadi kubaca dulu di Yohanes 14 ayat 2. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, mari kita buktikan. Untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini mana ada seperti itu jaminan, Bang? Ini ucapan siapa? Ada jaminan seperti itu. Dengarkan di Islam itu yang ada jaminan justru masuk neraka dulu semuanya, baru katanya diselamat. Dengarkan saya. Ini ucapan Yesus. Nggak bisa berhenti juga mulutnya ini. Gantian Bang bicaranya Bang. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Bani Israel kepada pengikutnya. Bani Israel Ada Kristen di sini. Anda jujur dulu. Kristen, saya pengikut Yesus. Saya nenekmu kiper. Nenekmu kiper enak kali kau. Dengarkan. Dengarkan. Kalian jangan terlalu jauh mimpinya. Terserah mau pengikut Yesus. Dengarkan. Anda mengatakan di Yohanes 2 itu untuk Kristen. Di rumah Bapakku. Dengarkan, sabar. Bait Tuhan artinya Betel atau bait suci. Di rumah Bapakku artinya Baitel, ya. Bait El atau rumah Tuhanku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang bisa ndak orang Kristen masuk ke Baitullah, ke rumah Allah? Yehezkiel 4:49. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam rumahku, ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah Israel. Kira-kira orang yang tidak bersunat ini bisa gitu masuk ke rumah Tuhan? Itu yang abang maksud, tempat di dunia ini, di bumi ini. Kalau di dunia saja orang tidak kalau di dunia saja orang tidak bersunat, tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, apalagi di surga tempat suci. Abang ini membahasnya terlalu dalam. Oh, memang harus terlalu tipis. Harus diketahui terlalu tipis, Bang. Harus kayak gitu. Di dunia saja, dengarkan. Di dunia saja Anda ditolak. Dan agama Abang tuh berbicara dalam, tapi yang Bung, jangan curhat. Bung, di dunia aja Anda ditolak. Bagaimana di surga? Kita perjanjian lama Bang berbicara sunat itu soal fisik. Dan perjanjian baru berbicara soal Daniel, barusan tadi Ibu Darni mengatakan gini ya, dengerin baik-baik. Selain Advent,
Ya, selain bukan ya, Advent, bukan. Dengerin dulu, Bu. Selain sahabat, selain orang sahabat, di luar sahabat semua itu ke neraka. Gitu ya. Dan itu yang menjadi alasan kami, hanya Tuhan Yesus yang menjamin. Tidak ada jaminan. Mana jaminannya? Untuk Kristen mana jaminannya? Tunjukkan ke saya. Ingat. Matius, dengarkan. Matius 23, dengarkan. Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang neraka. Bang Juma, Roma 7 ayat 12. Galatia 2 nomor 8, nomor 14. Kristen itu adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir najis masuk ke dalam surga. Bang Juma, Roma 7 ayat 12. Hukum ke-10 perintah Allah itu mengandung prinsip-prinsip yang mengikat semua manusia sepanjang masa. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah ini juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi, siapa yang melakukan hukum itu, itulah yang bisa berkenan ke bait suci. Bukan hanya karena sunat, tetapi hukum Taurat itu salah satunya adalah sunat kuluh. Kok dihilangkan? Oh, Pak, Bang Juma, ada orang disunat tapi membunuh, tapi berzina, tapi bercabul. Ada orang yang tidak bersunat tapi melakukan kebaikan. Mana yang boleh itu masuk bait suci? Tidak ada yang boleh, makanya bertaubat. Kalau melakukan kesalahan bertobat, mencuri bertobat. Tapi yang pasti perjanjian Tuhan, perjanjian kekalnya adalah sunat. Itu aja Kristen tidak lakukan. Kata hatimu nambah-nambah. Nambah-nambah ini. Kata hatimu nambah-nambah. Ada kata hatimu nambah ini. Sunat itu berbicara sesuatu. Ada kata hati, Bu. Jangan dicampur perjanjian lama. Ada dalilnya ya. Jangan dicampur perjanjian lama sama surat Paulus, nggak nyambung. Ya tidak ada itu sunat hati. Ini perjanjian lama, Bu. Tidak ada itu. Saudara-saudara belum bisa menunjukkan satu ayat jaminan. Anda juga tidak membaca satu berjalan menurut Alkitab. Kalau Anda membaca kitab Kejadian sampai Wahyu di sini, kita berjalan menurut Alkitab. Kalau kita Kejadian sampai Wahyu di sini itu bisa 4 tahun. Iya. Makanya saya kasih poin-poinnya aja supaya kalian itu bisa sehat. Begini saja, Bang. Sekarang jaminan Yesus kepada penyembahnya mana? Tunjukkan aja dulu. Itu aja dulu. Begini saja, kalau kita mau berjalan menurut Alkitab, tunjukkan di dalam begini aja topiknya nih. Tunjukkan di dalam Bible menyembah Yesus itu selamat. Silakan. Tunggu dulu. Nah, ini dia, ada ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Sampai Bang Juma udah dibilang pendusta, orang mengikuti perintah Allah kok. Mana perintahnya? Mana perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Mana perintahnya? Nggak mau dijawab dulu itu, jangan ditekan dengan pertanyaan itu. Tidak ada di Bible itu mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sebagai Tuhan masuk surga. Ditanya tapi ditanya balik. Daniel dia diam dulu. Coba dicari lagi Bu Darni. Menurut pertanyaan Banyuma. Coba dicari lagi Bu Darni. Lu diam dulu Darni. Banyuma itu. Kenapa hari Jumat? Lu diam dulu Daniel. Daripada kamu diturunkan ngoceh dulu. Kamu diam. Kamu jangan jadi 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Jangan jadi 1 Korintus 4 nomor 10. Aku mencari ayat dulu ya, mencari ayat. Cari Daniel. Kamu menyembah Yesus. Cari Daniel itu. Barang siapa berkata aku mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah seorang pendusta. Perintah Yesusnya apa? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Tidak ada hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini lenyap. Perintah Yesus apa? Turuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kenalilah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Mana Juma udah ini? Silakan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu dia. Mana perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana? Perintahnya itu yang 10 hukum tadi Bang Juma. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Coba baca dulu
Pertama itu jangan ada ilah-ilah lain. Coba apa maksudnya jangan ada ilah-ilah lain, Bu? Iya, ilah lain selain Allahnya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Allahnya Ishak siapa? Sebentar, Allahnya Ishak siapa? Sekarang kita coba sebentar, jangan pindah dulu. Allahnya Ishak Yakub siapa? Yahweh. Tuhan Ibu Derni siapa? Tuhanku adalah Yahweh juga. Bukan Yesus, berarti bukan Yesus. Berarti Tuhan Ibu bukan Yesus. Dengerin dulu gantian. Tuhannya Ishak dan Yakub siapa? Diulang lagi, sekali lagi. Yahweh. Yahweh. Tuhannya Ibu Derni siapa? Tuhanku juga Yahweh. Berarti bukan Yesus Tuhan. Sudah kembali dia ke surga Yahweh. Dia sudah ini mendua lagi nih. Diulang lagi. Bingung dia nih. Tuhan Ibu Derni siapa? Tuhan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh. Tuhan Ibu Darni namanya siapa? Yahweh juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesuslah Yahweh. Apalagi? Mana datanya Yesus adalah Yahweh? Mana datanya? Kalianlah yang salah itu. Yesuslah Allah itu. Kalian yang selalu salah. Oke, berarti Tuhan, berarti Yahweh di surga itu punya fisik. Sekarang kutanya kalian, kalian percaya dulu, Bu, belum kelar. Berarti Yahweh, berarti Yahweh di surga itu sekarang menurut Anda Yahweh yang pernah disunat. Sebentar dulu, Yahweh disunat. Yang ini. Diam dulu kau. Oi, Ibu Derni lagi gampang, tanyalah. Jadi Yahweh di surga itu laki-laki yang pernah disunat. Ya, yang disunat itu kemanusiaannya di bumi, bukan yang disunat. Kan Yesus itu Yahweh. Iya, di bumi manusia loh, manusianya yang disunat, manusia. Kalau di surga Yesus manusia atau bukan? Di surga ya udah kembali roh, udah menjadi Allah dia. Fisiknya kemana? Fisiknya yang pernah disunat kemana? Satria baja hitam berubah. Fisiknya Bu Darni, dengar baik-baik. Terakhir Bu. Fisiknya Yesus yang pernah disunat kemana? Fisiknya Yesus kan sudah mati di bumi loh, sudah mati. Kuburan kosong. Ya, mau kuburan kosong, yang penting manusia daging sudah mati. Yang penting mati aja. Kasihan Ibu ini. Bisa-bisa Bunda Maria melapor polisi lu hilangkan anaknya ini. Anaknya Maria jangan dihilangkan, Bu. Anak Maria jangan dihilangkan. Enggak ada data. Tolonglah anak Maria jangan dihilangkan, Bu. Pertanyaan di televisi ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Sulit ya? Sulit. Bukan sulit. Anda bertanya itu, pertanyaan Anda menghujat. Kok menghujat? Bertanya kok menghujat? Gimana sih lu? Iya, karena pertanyaan itu seperti itu. Sama Buddha remehkan. Enggak, tadi yang memang kami bukan menghujat, itu bukan menghujat, bukan. Kita ini diskusi. Kita ini harus membawa kebenaran. Itu bukan menghujat. Mereka berhak bertanya itu. Enggak apa-apa, Pak. Tadi yang dibaca sama Bu Darni itu ya kan perintah ya, yang ditanya Bang Zuma itu menyembah ya, menyembah. Nah, yang dibaca Bu Darni itu perintah dan menyembah itu berbeda ya, berbeda. Yang ditanya Bang Zuma itu di mana ayatnya bahwa manusia itu disuruh menyembah Yesus. Nah, itu perintah. Mute dulu bintang sama Juntak. Ya. Mute dulu. Turunin aja dulu, Bang. Aduh. Daripada berisik. Yuk, lanjut. Jadi tadi jaminan tadi udah jelas di Yohanes 14 tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sekarang apakah Anda melalui Yesus? Jelas melalui Yesus. Nah, kalau begitu, Oke, mana ajaran Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? Nah, itu dia. Mana? Ayo, mana dia? Tuhan tidak meminta dirinya disembah. Siapa bilang? Ada. Tuhan kami bukan seperti itu. Bahkan seluruh para nabi itu mengajarkan kalau untuk manusia menyembah. Pun tidak mau menyembah. Gini aja, Bro. Kalau Tuhan tidak meminta dirinya disembah, kenapa kau sembah dia? Tuhan kami tidak. Dengerin dulu pertanyaannya. Kalau Tuhan Yesusmu itu tidak minta disembah, kenapa kau sembah dia? Siapa yang nyuruh kau? Itu kewajibanku, itu aku manusia. Iya, siapa yang nyuruh? Kok siapa Ayo yang jawab. nyuruh? Iya. Katanya nggak minta disembah.
Tuhanmu nggak minta disembah, tapi kau sembah dia. Pertanyaannya siapa yang nyuruh kau? Ayo, diam kan lu? Tadi katanya mengikuti perintah Yesus. Maka kutanya mana perintahnya? Saya percaya Yesus, saya mengikuti Yesus, saya Yesus, dan saya jaminan keselamatan saya. Cuman Yesus yang berkata. Itu namanya iman, doktrin itu, bro. Kalau di Muslim nggak ada. Di Muslim nggak ada, bro. Begini aja, coba sebutkan apa yang Anda lakukan tiap hari. Dengerin dulu, apa yang Anda lakukan tiap hari tentang ajaran Yesus. Coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini apa? Coba, ada berapa? Ya, sebutkan ajaran Yesus. Coba. Anda tahu sendiri lah. Ya, coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Coba sebutkan berurutan. Nggak ada. Contohnya saya tidak marah, saya mengasihi. Ya kan ajaran Yesus itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Aku menjawab. Ya, itu ajaran dia. Menjawab. Iya, silakan. Itu ajaran dia. Ya lu diam dulu, kau nggak bisa jawab. Ibu Darni yang jawab. Satu. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya lah, kau memperjuangkan Yesus membuat Tuhan. Sekarang tidak ada Allah lain. Tunggu dulu, saya tidak menuhankan Allah yang lain. Saya tidak menyembah dewa-dewa. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Cuma aku dulu. Kedua, jangan membuat bagimu patung, jangan menyembah patung Yesus, jangan mempercayai patung itu bisa mengampuni dosamu. Kayak orang Bang Juma. Itu banyak patung di gereja, Bu. Banyak patung di gereja, Bu. Banyak patung di gereja. Tidak ada di gereja kami, tidak ada patung. Ya, di gereja kami nggak ada patung. Kalau orang Bang Juma pergi ke Mekah untuk datang membungkuk kepada batu itu dan mempercayai jika kalian cium dosamu terhapus. Itu dilarang. Makanya dilarang. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun di darat, di udara, di laut. Ketiga, jangan menyebut namanya sembarangan. Udah. Keempat, udah saya lakukan. Saya hanya menyebut nama Allah sewaktu beribadah saja. Tidak bisa menyebutnya. Gantian ya. Coba sebutkan tata cara beribadah menurut Yesus. Silakan. Ya, tata cara menurut Yesus. Ya, beribadah. Berdoa. Berlutut berdoa. Berlutut apa sujud? Berlutut apa sujud? Bisa bersujud. Menyembah berhala juga bersujud ya. Daud, Sadrak, Mesak, Abednego menyembah berhala disuruh. Bayangkan, Bu, kalau ibu ke gereja, dengerin, Bu, kalau ibu ke gereja bersujud, kepala ibu nyangkut di meja, Bu. Ada meja di depan ibu. Bangku. Bang Rizky, ada bangku. Menyembah itu juga, bersujud itu menyembah berhala juga loh. Bu, dengerin dulu, Bu. Yesus itu mengajarkan kan bersujud. Bagaimana ibu bersujud kalau ada meja depan ibu nyangkut kepala ibu? Bisa juga berdoa. Bersujud kata Yesus, bersujud. Bisa bersujud, bisa berdoa. Bagaimana mau sujud ada meja nyangkut kepala? Kalian kira bersujud itu hanya kepada Allah? Bersujud kepada berhala juga ada loh. Gerakannya, Bu, gerakan dulu Yesus seperti apa coba? Bang Celeb. Itu hanya berbudak. Kami itu tidak diperbudak oleh aturan-aturan agama. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Terbukti berarti Anda bukan pengikut. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, meledak kan? Udah dibilang tadi Anda bukan pengikut. Akhirnya ketahuan. Kami tidak tunduk kepada peraturan-peraturan. Ya emang kalian kan bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sujud dia dalam ibadah. Anda bagaimana Anda bisa sujud di depan Anda jaraknya cuma 50 cm, ada kemudian bangku mau pecah, itu jidat mau pecah. Itu teori kalian aja. Kalau bersujud tapi membunuh gimana? Apa diterima itu? Bersujud tapi nggak boleh. Ya udah. Jadi berarti bukan hanya bersujud, berdoa bertelut juga bisa, tapi nggak membunuh. Tapi minimal bersujud.
dalam beribadah. Mau di kamar kami beribadah bersujud. Kan diperhatikan seperti itu. Boleh. Itu bohong kalau di kamar Anda bersujud ibadah. Bohong. Hati yang bersih yang diterima Tuhan untuk beribadah. Hati yang bersih. Jauhkanlah hatimu. Bagaimana Anda bisa dikatakan hati Anda bersih kalau Anda menuhankan sosok sembahan yang juga menyembah kepada Tuhan? Bagaimana Anda mengatakan suci? Kok derita saya? Kok jadi saya yang menderita? Anda mengatakan Yesus mayatnya bangkit menjadi Tuhan. Itu apa namanya itu? Itu dibilang hati yang suci gitu. Ada manusia mayat, begitu dia bangkit dari kubur dia menjadi Tuhan. Ajaran apa ini? Dewa Molok kembali ke asalnya. Nah, tengok aja bahasanya kembali menjadi Tuhan kembali. Gimana ceritanya, Bu? Yesaya 43 nomor 10 jelas sekali. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan dibentuk menjadi mayat. Begitu dia bangun dari kubur, jadi Tuhan dia. Aduh, coba ibu baca kisah 2 nomor 36, Bu. Kisah 2 nomor 36, Bu. Lerni. Udah, sebelum ke kisah 2 aku mau bertanya Bang Juma. Ya. Boleh? Boleh dong. Sekarang ku tanya. Nama Allahnya Ishak Abraham. Allah itu nama kok. Tunggu dulu. Nama Allahnya Ishak Abraham dan Yakub adalah Yahweh. Iya kan? Nama Tuhannya. Sedangkan nama Allahnya Islam adalah Allah. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Berarti Allah kalian berbeda dong. Berbeda dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tadi. Bu. Mana itu? Ibu gini, Bu. Ketika ibu mengatakan Tuhan namanya berbeda, faktanya yang ingin ibu tunjukkan ke kita itu adalah buku terjemah. Tunjukkan kitab yang Musa terima dari Tuhan. Apakah betul di situ tidak ada nama Allah? Mana kitab itu yang diterima Musa? Bahasa Ibraninya apa? Coba. Kan Yahweh kan? Kok bahasa Ibrani? Nama Tuhan. Bahasa awalnya zaman bangsa Israel dulu. Aku kan nggak tahu bahasa Bang Juma. Sekarang aku mau tanya Bang Juma, dulu nama awal pertama kali siapa nama Allah kita itu? Ibu, nama Allah itu? Nama Tuhan itu Allah. Oh, bukan. Dari mana? Dari mana Ibu mengatakan bukan? Dari mana? Iya. Di mana aku sudah banyak mendengarkan bahwasanya nama Allah cuman modal dengar. Kita butuh kita cuma menjadi Allah. Kita butuh kitab yang Anda jadikan rujukan untuk menyelisih Al-Quran itu buku apa? Itu dulu lah jawab Bang Juma. Aku bertanya nggak bisa Bang Juma, beribu-ribu kali bertanya bisa. Saya katakan Allah. Kalau Anda tidak percaya, tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang disembunyikan oleh ahli kitab itu yang dicampur adukkan. Pasti di dalamnya adalah Allah tertulis. Ya dijawab. Terus yang memberi nama Allah itu siapa, Bang? Lah, sudah jelas sekali Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Bukti kebenarannya adalah, coba Anda baca dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Ayo, bantai itu. Ibu Darni bertanya siapa Allahnya? Siapa Allah? Gimana sih Bu? Kalau Anda bisa menunjukkan kemudian Tauratnya Nabi Musa hari ini, lalu kemudian muncul penghafal Taurat dan di situ tidak ada kata Allah di dalamnya, baru ibu bisa ragu. Tidak ada buku yang Anda bisa jadikan sebagai buku yang bisa menyalahkan Al-Quran kecuali terjemah. Sedangkan terjemahan kitab Anda bertaburan nama Allah di dalamnya, tidak ada satupun nama Yahweh. Ayo. Nah. Terjemahan di Bible Ibu banyak kata Allah loh, Bu. Yang bawa tap-tap 100 kali layarnya. Ini makanya Pak Yakub Sulistyo, dengerin dulu ya Bu ya. Bu dengerin dulu Bu. Makanya kata pendeta Yakub Sulistyo itu, ya, pendeta atau Kristen kalau berdebat tentang konsep ketuhanan selalu kalah dan ngotot dan memalukan. Kenapa landasannya adalah karena terjemahan LAI yang salah. Oh Bang Juma,
Setauku kata Allah itu berasal dari kata Al-Ujah dan Al-Lata, dewa bulan bintang. Malah lebih ketawa. Bu. Bukan begitu. Itu masih dikit keluar itu ya, masih dikit, masih banyak lagi. Ibu dari mana Ibu dapat? Siapa yang mengguru Ibu? Ibu. Pokoknya adalah Ibu, dengar. Dengarkan saya, Bu. Sebelum Islam datang, Bu, ya, keturunan Nabi Ismail, mereka sudah menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. As-Sukrub ayat 87, Al-Quran surah Yunus ayat 31, lalu kemudian Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail, anak daripada Nebayot dan juga Kedar, menyembah Tuhan itu, dewa-dewa yang mereka sebut dewa itu dengan sebutan Allah, membuktikan bahwasanya Ismail dan keturunannya sudah mengenal nama Allah. Sedangkan di dalam kitab Kejadian nomor 17, nomor 7, Allah sendiri yang mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun wahai Abraham. Gak bisa Anda bantai itu. Maka orang Quraisy yang keturunan Khaidar, keturunan Nebayot juga ada di sana, mengenal nama Allah itu. Sebelum Islam datang, nama Allah itu sudah ada. Coba baca Al-Quran. Al-Mu'minun ayat 84, kemudian surah Yunus ayat 31, dan juga As-Surq ayat 87. Orang-orang Quraisy, mereka menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Hayo. Mana duluan Kristen daripada Ismail alaihissalam? Ismail itu anak yang dibuang, Bang. Bagi kami Kristen, Ismail itu anak yang dibuang. Ismail lu durhaka membuang anak orang. Itu anaknya Abraham lu buang. Itu namanya durhaka lu. Allah mengatakan di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa. Ismail itu anak yang diusir itu. Anak pelayan itu. Wahai Abraham. Jadi makanya Ismail itu bukan pewaris. Wahai Abraham, dengarkan. Tuhan berkata dalam kitabnya Nabi Musa kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Anda barusan mengutuk siapa? Dengan mengatakan bahwa anak Abraham, anak kandungnya itu adalah anak buangan, anak budak. Anda mengutuk siapa itu? Saya tidak mengutuk. Saya lalu apa? Ismail itu apa yang dimaksud dengan kutukan? Hinaan, cemoohan. Jangan emosi, jangan emosi. Enggak, saya tanya aja kepada Anda. Saya membacakan apa yang diajarkan Alkitab saya. Coba. Ismail itu pelayannya. Coba Anda tunjukkan, silakan. Saya minta kitabnya Nabi Musa ya, bukan kitab lain ya. Mana? Silakan. Kejadian berapa? Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 10. Coba baca. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta Sarah yang mengusir. Sarah Tuhan kamu ya? Berkatalah Sarah kepada Abraham. Abang dengar dulu, jangan emosi. Iya. Enggak emosi pula. Siapa yang emosi? Siapa yang emosi? Inilah yang enggak diajarkan sama Abang. Kamu yang diajarkan oleh Lai, bukan kitabnya Musa itu. Kami nggak diajarkan. Oke, gini aja bro, dengerin dulu. Ini beda kita. Dengerin dulu. Iya, beda kita. Kamu penyembah dewa Molok, kami bukan. Bro, dengerin dulu. Perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Dengar dulu. Jawab dulu ini. Udah setuju itu, udah. Belum. Iya, udah setuju diusir. Pertanyaannya, perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Jawab dulu ini. Abang dengar dulu, biar ku bacakan. Ya saya udah nggak paham. Mengusir. Kejadian 1 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Dengar itu. Itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Ucapan Sarah. Itu janji Tuhan. Di mana ada janji Tuhan kayak begitu, di mana? Jadi Sarah menerima perintah dari Tuhan. Di mana? Pokoknya aja dia nih. Pokoknya aja. Di mana? Dengarkan. Sedangkan Abraham dan Hagar dan juga Ismail menetap di gurun Paran Beersheba. Kemudian Sarah sampai tua, sampai meninggal seorang diri di Hebron.
Ayo. Bang Juma, Bang Juma, kalau orang Batak, kalau di orang Batak, ibunya Ismail, Hebron, Sarah tinggal dengan seorang diri, janda tua ditinggal di Hebron seorang diri. Ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing untuk membelikan tanah pemakaman untuk istrinya. Abang jangankan Guruna, jangankan Ismail, Yesus aja mereka hujat kok. Kasihan, iya betul. Aja mereka hujat, mati di kayu salib. Tuhan mengatakan begini. Tuhan mengatakan begini, Bung. Tuhan mengatakan gini, Bung. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saya tanya kepada saudara, apakah dalam hari ini Anda pernah memberkati Abraham? Ya. Apa bukti pemberkatan itu? Enggak, bukan percaya. Sama Yesus. Abraham dikatakan oleh Tuhan, wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, wahai Abraham. Hari ini pernahkah Anda memberkati Abraham? Ya, memang diberkati. Kami memberkati dia. Sabar bu. Pemakan babi ini dulu kutanya. Adakah Anda hari ini memberkati Abraham? Jawab. Enak itu. Udah. Dengan cara apa? Saya sudah membacakan firman. Dengan cara apa Anda memberkati Abraham? Saya membicarakan firman itu Anda. Saya membacakan firman Tuhan. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Iya betul itu di Alkitab pun itu tertulis, di kami pun ada tertulis. Nah, karena itulah kemudian saya tanya samamu, apakah dengan mengatakan Ismail itu adalah anak yang dibuang, itu Anda tidak mengutuk Abraham? Benar kan? Benar. Ismail itu diusir kan? Dibuang sama diusir oleh siapa? Abraham. Hah? Dan Ismail pun dan seluruh pengikutnya tidak pewaris. Mereka akan menjadi bangsa besar. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi bukan pewaris. Pewaris apa? Pewaris apa? Kerajaan surga. Hah? Abang baca saja di Kejadian 20 tuh. Abang baca di Kejadian 20 kehidupan Ismail dan Ishak. Jadi ini akibat pembenci ini begini. Aduh. Kita bukan pembenci. Loh, ini udah mulai ngatur. Ibunya Ismail istrinya Abraham loh. Kok terus kamu yang menghakimi? Ibunya Ismail itu di Kristen. Ibunya Ismail itu. Ya di Kristen, itu di Kristen. Itu di Kristen. Bang, saya mengajar saya dulu apa yang saya percayai. Kamu percaya nggak bro? Kalau kamu percaya nggak kalau Sarah itu pernah poliandri? Maksudnya? Aku begini loh Bang Handi. Coba Anda tunjukkan kepada saya keturunan Hagar yang pernah jadi budak itu siapa? Ya boleh juga. Ayo. Dan mau ndak saya tunjukkan kamu keturunan Sarah yang menjadi budak? Mau ndak? Nggak tahu dia. Saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menjadi budak. Saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah dengan Firaun. Justru bangsa Israel keturunan si Sarah itu, keturunan si Abraham itu semua jadi budak itu. Sekarang nanti ditunjukin aja itu. Siapa? Keturunan siapa? Abang dengar dulu aku ngomong. Keturunan siapa yang menjadi budak? Keturunan Abraham menjadi budak di Palestina berapa ratus tahun itu sampai Musa membebaskan mereka. Abraham dari istri yang mana? Abraham dari istri yang mana? Menjadi budak mereka. Yang menjadi budak di Mesir itu Bani Israel atau Bani Ismail? Israel. Hah? Israel. Berarti anaknya Ishak, anaknya Sarah. Dan anaknya anaknya Hagar pernah nggak jadi budak? Saya enggak tahu, Bang. Saya enggak tahu. Makanya Anda harus tahu Sarah itu siapa? Apa? Dengarkan. Apakah Sarah itu anak seorang raja? Setelah Ismail dibuang, kami dan tanya saya, apakah Hagar itu anak seorang raja?
Pokoknya yang jelas si Hagar itu pelayannya Sarah. Di kitab kami, Hagar itu pelayannya Sarah. Salah lu. Di kitab kami, Bang. Dan abang tahu dari mana? Ya coba saya tunjukkan ya bagi kelakuan Sarah ya. Lu percaya nggak kalau Sarah pernah poliandri sama Firaun? Nggak ada di kitab kami, nggak ada tuh. Lu buka kejadian 12 nomor 20. Kejadian 12 nomor 18. Itu di kitab. Tapi yang jelas. Baca dulu, jangan pindah dulu. Bagi kami baca dulu. Pewaris. Baca dulu. Sarah punya 2 suami. Hagar wanita suci. Itu di kitab. Jadi begini bro ya, perjalanan Abraham itu ke Mesir itu menemui Firaun. Karena istrinya sangat cantik, dia tidak mengaku itu istriku. Dia mengaku dia adalah saudaraku atau adikku. Jadi Abraham di sini membohongi Firaun. Kemudian Firaun sangat jatuh cinta sama Sarah. Dijadikanlah dia istrinya. Tapi setelah tahu itu suami adalah istrinya Abraham, maka Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Kenapa kau nggak terus terang dulu supaya aku nggak menikahi Sarah? Paham kau? Emang ada di menikahi, Bang? Emang ada di nikahinya? Ada. Bacakan lengkap Bang Hadi. Itu di kitabmu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ibu dari. Baca Bu Abraham. Jangan kita tenges-tenges. Perikopnya Abraham di Mesir. Jangan emosi. Galak Bang. Nangis mana ayatnya? Makanya udahlah bro, ini gara-gara lu makan babi begini nih. Kamu katakan Hagar itu pelayan. Ternyata Sarah yang jadi pelayan 2 laki-laki. Tahu si Hagar itu pelayan budaknya si Sarah, pelayannya ada ayatnya itu. Boleh nggak dikatakan itu pelayan seks? Memang Karena dia beritahu kebenaran sesungguhnya itu menyakitkan bagi saudara-saudara sekalian. Karena di sini sudah jelas pengikut dari Ismail itu bukan pewaris. Dan di pewaris apa? Juga, pewaris apa? Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad aja deh. Apa yang ya Bang Joma sebentar. Kalau Ismail bukan pewaris sekarang, Ishak itu mewarisi Anda apa? Mari kita buktikan. Kita buktikan saja. Coba sebutkan apa yang diwariskan Ishak kepada Kristen apa? Mengikut Yesus, jadi mengikuti percaya Yesus. Dari mana Ishak pernah menuhankan Yesus? Ayo lu baca lu. Makanya babi jangan dimakan. Kedua adalah kalau mau bro, gini bro ya, terakhir dari saya. Itu dengkul dikompres pakai es batu biar nyaman. Aku menjawab tadi Pak. Kebanyakan duduk jadi digerotak. Kebanyakan duduk digerotak. Aku menjawab logika. Saya tanya kau dulu, apa yang diwarisi Ishak? Kau kan terlalu Ishak. Apa yang diwarisi Ishak terhadap Kristen? Apa? Abang bisa baca juga seperti apa janji Allah sama Apa yang diwarisi Ishak kepada Kristen? Apa? Kehidupan kekal. Kami punya Tuhan Yesus. Apakah Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus? Iya. Di mana datanya? Nenek lu kiper. Di mana datanya? Di mana? Mana datanya? Kami itu satu. Mana datanya? Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Mana datanya? Datanya mana? Mana datanya? Aku yang jawab ya, aku. Sabar dulu. Pemakan babi ini dulu, Bu. Biar pemakan babi ini dulu sukses. Nanti lupa. Jangan apa-apa, catat aja. Gak lupa Ibu, gak lupa. Biar aku bantu lah, kan temanku dia, kan temanku juga. Kamu udah tentangan, Bu. Kamu tadi menerakakan dia. Dia kan tapi kan dia tetap juga nggak bisa. Dia hari Minggu bukan sahabat dia, Bu. Dia pemakan babi dia. Tapi kan sama. Kamu jangan bantu orang sesat. Di modern nih jangan bantu. Ini orang nggak disunat ini. Peluk dia. Babi itu iya kan Yesus kami sama. Jadi 1 Korintus 4 nomor 10 ini anak. Jawab dulu bro. Di mana datanya Ishak pernah mengajarkan Anda
menuhankan Yesus? Mana katanya? Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa. Bukan Yesus berkata. Ishak berkata. Kamu kan diwarisi oleh Ishak. Bang Handi. Ya. Bang Handi. Bang, anak perjanjian, dengarkan. Abang ngomong, aku ngomong, abang bantah, abang dengar yang ku bilang. Anak perjanjian. Abraham minta. Dengarkan, Bung. Ya. Abraham minta seorang anak. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu kemudian dinamai Ismail. Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengarkan. Ishak artinya apa? Tertawa. Nyambung nggak itu? Itu satu. Itu satu ya. Kedua, ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba kedar nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut kotamu sebagai kota Tuhan. Sekarang, apakah Ishak yang menggenapi ini? Keturunannya Ishak yang menggenapi ini atau keturunan Ismail? Ketinggian ilmunya itu banyak, Pak. Pemakan babi nggak sanggup. Oh iya. Udahlah kalau gitu. Bukan. Abang-abang yang lain pun mungkin nggak sanggup itu mencernanya itu. Loh, abang-abang yang lain pun mungkin Bang Juma nggak sanggup juga tuh. Jangan berasa pintar tapi bodoh. Lebih baik bodoh. Nah ini kamu yang 1 Korintus 4:10 kamu. Kristen bodoh karena Kristus ya kamu. Kekurangannya dia itu cuma satu, Bang. Kekurangan dia cuma satu, nggak ada kelebihan. Waduh, dia mengatakan itu padahal di dalam kitabnya tertulis. Aduh. Udah, bro, kamu diam dulu, kasih Ibu Derni yang adpen ini dia nih. Aku menjawab ya. Ya. Kamu diam dulu, diwakili Ibu Derni. Kamu dibantu, kamu masih ngomong. Udahlah, diam dulu Ibu Derni lagi. Jadi abang-abang baca aja. Iya, kamu diam dulu, perbanyaklah makan. Diam dulu. Iya, diam dulu. Diam. Turun aja kalau mau turun. Saya juga mau pamit. Sini udah jam 4, teman-teman sekalian. Semuanya ya, teman-teman. Itu aja. Ya, saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu dengkul biar adem. Oke? Woi, enggak boleh gitu ya. Penutup dari saya dulu, Bu Darni dan teman-teman. Jangan tunggu dulu, tunggu. Udah jam 4. Penasaran dia sama Bang Juma. Jam pergi. Masih ada besok kan, Bu? Udah sekali tunggu 5 menit. Ya udah silakan. Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk yang saleh. Nah, tak ada dibilang Ismail di situ ya Bang Juma. Jadi keturunannya ahli waris itu diserahkan kepada istri yang pertama. Di mana-mana pun, di segala adat pun, istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abrahamnya. Kita nggak boleh menghina itu, nggak bisa. Itu harus wajib karena itu juga sama-sama anak dari Abraham Ismail. Tetapi Bang Juma, hak waris dijatuhkan kepada istri yang sah, ibaratnya gitu loh Bang Juma. Maaf ya, istri pertama. Kami di orang Batak pun gitu loh. Kalaupun ada istrinya 3, jadi hak waris itu selalu dipegang oleh anak jadi dari Hagar istri bukan istri saya, Bu. Hagar bukan istri saya. Istri dari akan dulu kan gini, waktu istri pertamanya tidak punya anak. Enggak, jadi ada lamboknya. Hagar istri saya. Ntar dulu, Bu. Hagar itu istri sah atau bukan sah? Istri pertamanya ya sah lah. Kalau Hagar istri kedua? Istri kedua memang istrinya juga, tetapi kan sah atau tidak? Sah atau tidak? Gimana aku bilang ya? Kan istri pertama. Gimana aku bilang ya? Kan istri pertama yang meneruskan apa loh? Iya, istri pertama itu Sarah sah. Istri keduanya Hagar itu sah atau tidak? Dengerin dulu, Bu. Oi. Hagar itu istri sah atau tidak? Istri sah juga, cuman ya, kan udah, istri yang sah juga, dari istri pertama. Kan gitu loh. Ya. Kita nggak usah apalah tipu-tipu lah, nggak usah lah. Nggak tipu-tipu, makanya dijelaskan.
Oke, udah sesi itu udah ya. Lucu. Nah, sekarang giliran saya benar nih untuk membantah data yang Ibu bawa gitu ya. Oh ya, silakan. Ya, baik Bu ya. Sebelum saya pamit. Di dalam Ulangan 21, Bu, kita lihat di dalam data nomor 16-nya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini siapa? Ismail. Ishak tidak dihitung. Meskipun dia anak dari istri yang dicintai, tapi dia adalah anak kedua. Dia tidak memiliki hak kegagahan sebagai anak pertama-tama, sebab anak pertama itu adalah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi kegagahan Abraham itu hanya terletak kepada Ismail, karena Ismail memiliki hak sebagai empuhnya hak kesulungan. Selesai kita di situ, Ibu ya. Oleh karena itulah mungkin Bu Darni besok masih bisa kita jumpa, kita pegangan tangan untuk belajar bersama, meskipun kita ngotot-ngototan tapi kita selingi dengan bercanda. Itulah dialog yang baik. Yang pasti PR saya dengan PR Ibu adalah bagaimana bisa menyadarkan Ibu untuk tidak lagi menyembah persembahan yang persembahkan kepada Dewa Molok. Itu bahaya, Bu. Nah, besok kita lanjut lagi. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi kembali. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada Ibu, dan memberikan umur panjang kepada kita semua yang ada di Komal ini dan semua netizen yang ada. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdi. Udah Pak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam persatuan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makassar udah masuk 3 menit boleh nggak? Jadi kalau saya mau ngomong aja sebentar. Oh iya, gimana? Ini udah sebulan yang nunggunya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Gerunda semua. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Salam benar ya, saya dari Sumbawa. Sumbawa itu Bima. Sumbawa NTB. Betul dong Sumbawa. Oh, lain bahasanya, lain ya. Satu kampus sama Saipudin Ibrahim. Lain. Bima. Sumbawa. Bima mah iya Bima, kalau Saipudin Ibrahim Bima, saya mah Fahri Hamzah. Oh. Fahri Hamzah. Oh iya. Pak Fahri Hamzah. Iya betul. Silakan Mbak Lusa, apa yang mau disampaikan? Ya dari nggak bisa berkata apa-apa, cuma bangga aja gitu punya apologet Islam begini. Dari Sumbawa support selalu buat semuanya, insya Allah. Amin. Tapi Ibu juga harus berbangga sama Ibu Derni, harus bangga mau Berni. Ibu Derni nggak makan babi. Masa iya? Iya, Bu. Ya itu kan. Oh, insya Allah dapat hidayah, menjemput hidayah ya Bu Darmi. Amin. Asyhadu sebentar lagi ya Bu Darmi, insya Allah biar bertambah saudara kita. Sedikit. Bang Handi saya juga aktif loh di YouTube-nya semua. YouTube Bang Handi, Bang Zuma. Alhamdulillah. YouTube-nya Bu Darni juga lah. Nggak ada, aku nggak punya YouTube. Nggak ada loh. Oh, iya. Bu Darni nggak punya YouTube, tapi dia punya Yusuf. Asal jangan Yusuf Manubulu aja. Terima kasih semuanya, ya Allah nggak bisa berkata apa-apa gitu. Terima kasih juga, salam sama keluarga ya Bu ya. Sehat terus abangku ya. Insya Allah sehat semua selalu. Oke, makasih. Syukran jazakallah khair. Syukran bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya untuk istirahat, kita beri Bu Darni kesempatan untuk closing statement. Silakan Ibu. Oke lah. Selamat malam lah untuk kita semua. Tadi memang aku udah pagi Bu. Oh pagi ya. Selamat pagi. Jadi kalaupun tadi ada salah-salahku berkata-kata, tolong dimaafkan lah ya. Dimaafkan.
Nggak ada masili Bu. Masili masalah. Itu bahasa gue itu. Oh iya. Kalau masili kan di sini, kalau masalah di sana kan ya. Ya, okay. Sama-sama Bu Darni, kami dari sini lama kali ketawanya. Assalamualaikum. Mesin apa itu tadi? Jadi sama-sama kami di sini Bu. Kalau tadi ada yang namanya dinamika dalam berdiskusi ya Bu ya. Ya kami juga maaf. Ya, salam buat keluarga. Semoga Ibu sehat selalu. Gitu. Oke. Bu Darni tambah cantik ya Bu ya. Kalau udah sadar. Enggak mungkin lagi tambah cantik, udah tua. Tapi bagus loh kayak Ibu Darni ini diskusi loh, bagus kalau kayak gini nggak ada hujat-hujatan, nyaman, terkendali 86,2 gitu kan. Kita cantik Bang itu Andre itu. Saya tadi. Tapi saya sebagai Muslim saya sebentar izin mengapresiasi saudara kita Advent. Kenapa? Karena memang Advent itu agak dekat dengan hukum Taurat kan begitu. Hanya sebagian saja yang perlu diluruskan. Seperti apa sih hukum Taurat itu? Ibu Darni mengatakan tadi terutama soal makan, hidup teratur dan seterusnya, Advent itu lebih bersih dibanding dengan yang lain kan gitu. Tapi tadi Ibu Darni juga ada sedikit nanti Ibu diserang juga sama yang lain mengatakan bahwa selain hari Sabtu yang beribadah di luar hari Sabtu itu ya itu enyahlah kau dari hadapanku kau sekalian pembuat kejahatan. Nanti Ibu akan mendapat serangan balik dari mereka. Gitu ya Ibu. Enggak apa-apa, enggak takut. Woi mantap, nggak takut dia, mantap. Saya bersamamu Bu Darmi, saya bersamamu. Paling nanti saudara-saudara muslimin muslimah, saya boleh kasih waktu sedikit aja buat ya Bu Darmi. Oke, boleh. Oke, saya tadi nyimak di bawah. Gedein suaranya Pak Bagus. Oke, saya tadi kan nyimak di bawah. Suaranya kecil banget Pak Bagus. Kecil ya. Saya tadi nyimak di bawah Bu Darmi itu bilang gini, bagaimana saya harus mengkhianati Yesus kan gitu. Waduh, kembali ke topik lagi dong. Tadi udah mau ditutup. Ya. Kasihan Bu Darmi jawab lagi. Enggak gini. Saya dapat poin ini. Saya dapat poin gini, Bang. Bagaimana saya harus mengkhianati Yesus? Di sini kita tidak sedang untuk memberi pengaruh untuk mengkhianati Yesus, bukan. Di sini kita meluruskan bahwa Yesus itu hanyalah utusan gitu. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda masih menunggu Yesus itu, ya tunggulah, tapi bukan sebagai Tuhan. Dia hanya sebagai jalan. Begitu Bu ya. Itu tujuan kami. Begitu ya teman-teman ya. 14:6 tadi udah dibahas, Bang. Nah, itu udah dibahas tadi. Udah dibahas Bang jalan, tadi. bukanlah tujuannya itu. Iya Bang, udah Bang. Jadi bukan mengkhianati Yesus. Iya udah. Jadi tujuan itu hanya kepada Allah gitu. Ibu Darni itu udah kecapean, itu udah ngos-ngos. Besok lagi ya Pak. Iya banget Bu Darni. Bu Darni mau sholat subuh. Iya. Ya gitu aja Bu Darni ya. Semoga kedepannya diskusi kita lebih baik lagi. Kita beri apresiasi kepada saudara kita Advent yang agak harus konsisten sama hukum Taurat, terutama bersabat, terutama soal makanan, kebersihan dan seterusnya. Tinggal ke depannya ya bagaimana menempatkan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus menurut orang lain. Itu aja sih nanti ke depannya ya Bu ya. Amin. Oke. Ya. Ibarat kata pepatah mengatakan begini, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Nggak nyambung ya. Memang saya sengaja supaya lucu. Nyambung sih Bang, nyambung. Artinya apa di sini? Kembalikanlah Yesus sebagaimana Yesus itu sendiri. Anak Bunda Maria seperti apa? Kita jangan nambah-nambahin. Nanti lo ketemu Yesus. Ya siapa? Maksudnya begini. Lo nuangkan gua, ya nyuruh lu siapa? Ini masuk topik lagi nih. Nah, ya, gitu kira-kira. Ini melebar lagi kalau gua ngomongnya. Bang Zuma udah nungguin, Murunda udah nungguin. Oh iya, siapa habisnya ini? Kasihan. Itu aja Bu Darni ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih bersahaja lagi. Baca Bible jangan sampai ada intervensi doktrin, tapi Ibu harus merdeka membacanya. Itu aja sih. Iya. Oke. Gua lagi tidurin di bangunan. Kalau sekiranya Ibu punya keluarga yang
seimbang dengan saya karena saya ini masih bujangan, Bu. Ya nggak usah lah didekatkan gitu ya. Nggak usah. Maksudnya banget. Ya boleh dong orang Makassar menikah sama orang Batak biar aku dikasih marga. Iya, boleh juga. Boleh dong. Itu yang penting Bu Darni login dulu. Ya kan kayaknya lagi jawabannya. kan bisa nanti polo-polo gitu. Beginilah kita Bu Nari, beginilah kita Muslim diskusi ya gini ya Bu ya. Maaf sekali lagi, maaf Bu kalau tadi ada ketersinggungan ya. Kami sangat menghormati perempuan Bu. Ya. Karena kalau nggak ada perempuan, ya, Bang, ya? Soalnya begini Bang, kalau nggak ada perempuan nggak ada Yesus. Iyalah. Ketawa Bu Ardi. Iyalah. Soalnya Yesus keluar dari situ gitu kan. Iya. Sama dengan kita semua di sini. Jadi kita harus menghormati Bunda Maria, Ibu suci yang pernah ada di muka bumi. Iya, betul. Gitu. Kenapa dia Ibu suci? Karena dia tidak menikah, kok bisa hamil? Siapa yang berkehendak itu? Ya. Bayangkan saking sucinya dipilih dia oleh Sang Pencipta ya. Dia tidak punya suami, dia bisa hamil loh. Menunjukkan ada yang Maha Kuasa di sini yang memilih Bunda Maria. Ada yang Maha Kuasa yang memilih Bunda Maria hamil melahirkan Yesus. Jadi masuk topik lagi. Gitu loh. Saya bukan subuh ini, saya ceramah subuh ini. Kelar. Soalnya Bang Andri lagi nyari kesempatan. Ya tapi Ibu Darmi setuju. Setuju. Bang Logika udah tidur ya Bang Logika ya. Kira-kira begitu ya Bu Darni bahwa saya udah capek Bang. Kita sepakati dulu sebelum Bu Darni turun, kita sepakati bahwa ada yang paling berkuasa dan tidak ada yang bisa menolak kuasanya. Ada yang berkehendak memilih Bunda Maria wanita suci ini hamil. Setuju sampai di sini? Siapa yang paling berkuasa itu? Yang berkuasa itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini, Sang Pencipta manusia yang Maha Kuasa menghendaki. Tujuannya apa ini terjadi? Ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, bahwa jangankan itu Nabi Adam saja saya bisa ciptakan tanpa hubungan suami istri, apalagi dengan Bunda Maria. Nah, ada tujuan yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Supaya Yesua Mesias lahir di muka bumi untuk menyelamatkan umat Israel dari kesesatan. Begitu Bu kira-kira tugasnya Yesus di muka bumi. Sangat berat dia tugasnya itu. Yang banyak menghalangi dia, Saulus ini menghalangi dia, membunuh murid-muridnya apa segala macam. Di samping negaranya dijajah oleh Pilatus, belum lagi Kayapas, otak daripada ingin mencelakakan dia. Tapi Yesus jalan terus mencari misi yang lain. Apa itu? Misi-misi pengobatan, menunjukkan bahwa dia orang utusan, bukan menunjukkan dia Tuhan. Demikianlah khotbah yang tidak berguna ini buat Anda semua. Iya. Semoga saja berguna bagi yang mau berguna, yang tidak berguna silakan, nggak apa-apa. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget.